Yang jawaban pertama, ada madhab lelaki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Sebenarnya bukan madhab, tapi namanya pendapat fikih. Kalau madhab itu 4 tadi, yang rame itu 4 tadi. Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Misal contoh, kalau mazhab Hanafi anjing itu tidak najis mughaladhah. Maka kalau kena anjing cukup dicuci tangan selesai. Itu madhab Hanafi. Maka orang-orang mazhab Hanafi pelihara anjing. Paham ya? Itu adalah mazhabnya mereka. Mazhab kita tidak, karena anjing itu najis mughaladhah. Jelas sampai di sini ya. Itu madhab. Itu namanya madhab. Tapi kalau tadi pendapat fikih, karena pendapat fikih itu bisa jadi sama antar madhab atau berbeda antar madhab. Nah, jadi pendapat fikihnya apa? Di dalam Al-Quran yang dilarang oleh Allah adalah perempuan yang mukminah menikah dengan laki-laki yang kafir. Itu yang sudah mutlak haram. Jelas ya, mau nikahnya di gereja, mau nikahnya di kelenteng, mau nikahnya dimanapun, tidak boleh seorang mukminah menikah kecuali dengan seorang mukmin. Paham sampai di sini? Oke, bagaimana sebaliknya laki-laki yang mukmin menikah dengan ahli kitab? Al-Quran ada yang membolehkan. Al-Quran membolehkan. Ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tidak ada lagi ahli kitab. Sehingga ulama tadi memilih nggak usahlah nikah sama orang-orang yang ahli kitab. Karena sekarang sudah nggak ada lagi ahli kitab seperti zamannya Rasul. Orang muslimah banyak begini, kamu nyari masalah. Muslimah aja belum tentu benar rumah tangga antum. Apalagi kemudian sama yang bukan. Kan nyari masalah. Paham ya? Hidup itu dapat masalah jangan lari, tapi jangan nyari masalah. Paham maksudnya? Nah, itu adalah itu pendapat pertama. Pendapat kedua masih boleh. Karena namanya ahli kitab itu adalah Nasrani Yahudi. Selama ahli kitab maka masih boleh. Contoh, sahabat-sahabat di zaman Rasulullah ketika muncul ayat ini, sahabat-sahabat seperti misalnya Utsman bin Affan itu masih punya perempuan, masih punya istri dari orang Nasrani. Dan itu boleh. Nah, cuma perbedaan ulama zaman sekarang boleh atau tidak? Kan gitu kan ya. Ada yang bilang nggak boleh karena tidak ada lagi ahli kitab. Ada yang bilang masih boleh karena sesembelihan-sembelihan mereka pun boleh kita makan. Kalau mereka menyembelih berdasarkan keyakinan mereka yang asli gitu kan ya. Ada yang bilang nggak ada lagi Ustadz, ya balik lagi itu perbedaan ulama gitu kan ya. Tapi kalau saya udahlah cari yang muslimah aja. Yang muslimah aja banyak yang bermasalah. Karena ada yang nanya begitu ke saya, Ustadz boleh nggak kita nikah sama orang muslim? Saya bilang, alah antum, gitu kan ya. Saya aja, bukan saya tuh merasa sombong ya. Saya tuh belajar, saya masuk Islam 2002. Saya belajar 4 tahun loh ibu sebelum saya nikah. 2002 saya belajar Islam, 2006 saya baru nikah. Saya nggak sepede itu, 2002 masuk Islam langsung nikah. Nggak sepede itu saya. Saya belajar Islam aja 4 tahun. Yang saya cari muslimah yang sudah dibina. Muslimah yang sudah dibina, bukan muslimah yang belum dibina. Karena muslimah juga ada 2, muslimah yang sudah dibina dan muslimah yang belum dibina. Dulu di kampus ada kata-kata begini, mau yang mana? Mau dibina baru dibini atau dibini baru dibina? Kalau dibina baru dibini resikonya kecil karena dia sudah paham, dia udah ngerti, anak pengajian udah tahu. Tapi kalau yang dibini baru dibina, kalau resikonya nggak bisa dibina, mesti dibinasakan. Paham ibu sekalian? Nggak itu guyon ya. Nah makanya maksudnya adalah ini kita cari dulu, kita tuh tujuannya apa sih? Saya sering berguyon, mohon maaf ya, bukan menyamakan tapi guyon. Namanya guyon kan memberikan ibroh supaya lebih mudah. Saya bilang ini, nyari istri itu kayak nyari mobil. Paham maksudnya nyari istri kayak nyari mobil? Anda itu mau kemana? Anda itu mau kemana? Lah kalau Anda itu cuma di jalan aja, ngapain beli truk? Jelas ya? Lah truk itu untuk heavy duty. Untuk pergi ke tempat-tempat, bawa bawaan berat dan segala. Sebaliknya, kalau Anda lagi kerja di sawit, jangan beli sedan. Nyangkut. Anda itu mau kemana? Jadi nikah tuh mau kemana? Nanti ada pelajarannya nanti. Nikah tuh mau kemana? Lah kalau mau kemana? Kayak saya itu punya 6 anak. Saya milih mobil, ya 7-seater. Sorry 6 anak, anak saya 4. Anak saya 4. Hah? 2 lagi, bahaya.
Anak saya tuh 4, tambah saya sama istri 6. Nah kalau saya beli mobil 7-seater. Lah kalau anak saya 6, gak ada yang muat ibu mobilnya. Kecuali kalau saya beli omprengan, paham? Nah artinya kalau saya beli mobil sedan berarti saya gak ada otak. Paham gak maksudnya? Karena saya tahu tujuan saya mau kemana, maka saya beli mobil 7-seater. Saya beli mobil pasti 7 orang karena saya punya anak 4 sama istri 6. Kalau jalan-jalan itu aja udah ribut terus. Karena kesempitan kan gitu kan ya, paham gak sih maksud saya? Nah sama milih istri, lah pertanyaan saya, sudahlah gak ngerti agama gitu kan ya, ngaji baru, hijrah kemarin, nyari istri. Dia bilang, kan boleh Ustadz ahli kitab, iya masalahnya antum bisa atau enggak? Bisa dipahami ya, itu sahabat-sahabat aja pada ujungnya diceraikan kok. Nah, kenapa? Karena sahabat ngerti bahwasanya ini beban. Bisa dipahami ya, ini beban yang harus mereka didik gitu loh maksudnya. Nah artinya kalau dibilang boleh atau tidak ada 2 pendapat tadi, tapi kalau saya sarankan lebih baik tidak. Kenapa? Yang muslim aja banyak bermasalah. Serius deh, banyak banget bermasalah. Hidup saya tuh ya udah ratusan ngurusin orang-orang mau bercerai. Gara-gara masalah apa? Masalah-masalah kecil sampai masalah-masalah besar. Lah itu aja masa antum kurang masalah gitu loh maksudnya. Terus nyari yang belum beriman gitu loh maksudnya. Kira-kira gitu. Oke itu pertanyaan, itu jawabannya ya. Jadi itu adalah perbedaan fikih. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain.